sekedar informasi, Doni itu berangkat juga dalam kondisi tidak 100%. Habis lahiran istri juga ya? Selain lahiran istri, Doni juga masalah di bahu. Oh. Sama seperti saya, Agil Angga. Cuman bedanya mungkin Doni nggak terlalu parah. Agil Angga kan sobek. Dan dia juga udah dapat surat dari dokter bahwa itu harus dioperasi. Gimana perbedaan kualitas pelatihan antara Toiran dengan Sergio? Mereka cuma bilang bumi dan langit. Oke, teman-teman. Itu informasi yang sangat-sangat menarik nih yang nggak ada di mana-mana kayaknya. Kayaknya belum ada di podcast lain ketika Toiran tidak menanyakan berapa gajinya. Gajinya nggak tanya gaji, nggak tanya. Dan itu satu lagi. Apalagi nih bang? Soal bonus kemarin. Oh, jangan lupa itu bonus. Gimana bang? Halo, assalamualaikum sobat Volley Sportase. Gila. Udah lama banget nih Bang Bogi. Berapa bulan ya semenjak kita dibully? Bernongol lagi. Iya Bang Bogi lagi sibuk, Bang Danes juga, waduh, waktunya Makin banyak jobnya. Alhamdulillah susah sekali Bang Danes. Semoga sukses selalu Bang Danes. Main apa kita Bang? Main timnas voli putra ya. Timnas Volley Putra. Kemarin prestasinya kita ucapkan dulu selamat buat Timnas Volley Putra yang juara AFISI ya Bang ya. Yep. Luar biasa perjuangannya, padahal persiapannya mepet, terus juga pelatihnya diganti 2 minggu, seminggu Bang ya. Tapi prestasi akhirnya bisa didapat dengan menjuarai. Nah ini menarik nih Bang Bogi. tentang penunjukan Toiran. Yes. Apa tuh Bang yang bisa dibagi Bang? 2 minggu sebelum berangkat, ente ngajak ente ke Sentul kan? Iya. Liputan, cuman nggak bisa karena lagi di Garut ngurus mertua yang sakit. Nah ketika itu saya dapat info dari Angga, Kompas TV. Penasaran nanya, Sergio latihnya kayak gimana nih? Angga kan ngomong, waduh bang, dia mah bukan pelatih, instruktur gini-gini kan. Iya sih gue di situ ngeliat ini sih. Beda banget kan, bukan kelas pelatih loh gitu loh ibaratnya. Nggak tahu dia mau mulai dari awal banget, apa emang gimana gitu. Kayaknya beda emang. Ya benar. Tesnya beda banget. Itu Dauda, yang gue liat tuh Dauda, Rama Faza, Farhan Alim tuh agak kebingungan tuh. Latihan gitu agak bingung soalnya kadang-kadang pergerakan tambah bolanya atau apanya tuh beda gitu, beda. Iya. Makanya gue bingung juga tuh emang dia Sergio Veloso dari awal banget apa gimana gitu. Nah, aku penasaran kan, akhirnya gue coba cari informasi sana sini tentang Sergio Veloso. Nah, kemarin kebetulan gue main ke Sentul, latihan perdana menjelang si Village. Setelah mereka libur tuh dari pulang hari Senin tuh mereka libur kan, Minggu baru kumpul lagi, datang. Nah, gue ngobrol-ngobrol lah sama beberapa sumber. Sergio Veloso ini Sergio Veloso ini agak lucu itu. Apa nih lucu? Lucunya dalam 2 jam latihan itu 1 jam tuh lebih banyak ngomong. Betul. Lebih banyak ngomong dibandingkan gimana dia melatih segala macam. Makanya boleh dibilang dia tidak mendapatkan respect dari anak-anak. Kurang apa tidak? Kurang mendapatkan respect gitu. Dia ngomong apa akhirnya kadang sama anak katanya beberapa orang ngomong ditinggal segala macam, nggak diladenin atau gimana, kurang didengar lah. Nah, tentang kualitas Sergio kemudian nyampe lah ke Pak Imam. Ketum ya. Pak Apa kata ketum? Begini lah kata Pak Ketum. Oh ya udah kalau gitu siapa penggantinya? Ini bahasa gue ya, menerjemahkan dari apa yang dikatakan sumber-sumber gue. Ya udahlah, ditelepon lah Toiran. Nah disinilah luar biasanya Toiran. Kita patut acungin jempol sama dia. Dia belum menjadi WNI waktu itu. Belum. Dia pertama mengatakan waktu itu pernah proses WNI, cuman karena masalah COVID akhirnya batal atau gimana gitu. Dan dia terakhir ngobrol sama saya, dia emang pengen mengajukan lagi menjadi WNI. Nah ketika ditelepon oleh orang PB, Toiran langsung mengatakan oke. Dia tidak menanyakan gaji, tidak menanyakan kontrak dan segala macam. Oke, gue ngelatih. Datanglah dia 5 hari. Datang 5 hari, nah, di wawancara kita yang minggu lalu, Toiran gue juga kaget. Seminggu sebelum berangkat atau ketika dia datang, itu belum sama sekali latihan game plan.
yang dilatih Sergio itu adalah hanya teknik dasar, ngeblok, segala macam. Awal banget tuh. Nah, akhirnya Toiran ngomong dengan Sergio bahwa ini udah nggak ada waktu lagi untuk latihan-latihan seperti ini. Kita harus udah masuk game plan segala macam. Nah, kabar yang gue terima, Toiran minta tolong orang PB agar Sergio tidak mengintervensi dia ketika dia memberikan latihan. Oh gitu. Tapi kan waktu itu kan agak susah juga karena kan Sergio itu masih pelatih kepala kan. Statusnya pelatih kepala. Masih statusnya pelatih kepala. Kamu pas gue latihan terakhir di situ, Toiran tuh fokus ke anak-anak kan. Sergio Peloso ya ada di pinggir, cuma di pinggir doang. Nah, Nggak ngelatih, nggak apa gitu. Nah, masuk di Toiran, nah anak-anak mulai semangat lagi lah. Beda kan, lu sendiri Kepercayaannya beda ya. Kepercayaannya beda lagi, mereka lebih cair, ngobrol juga lebih masuk segala Apalagi statusnya juara AVC Men's Club ya. Nah, Jadi, wah bisa nih dia ngelatih gitu, tahu. nah, cuman kan yang jadi pertanyaan adalah kenapa Sergio yang dipilih Waktu awal. waktu awal? Oke. Nah, ketika final Pro Liga di Jogja, ya gitu kan, gue juga pernah wawancara Rodri pun juga nyebut sebetulnya ada beberapa kandidat yang masuk seperti Brazil Jeff Young juga masuk, Vives masuk. Nah, asisten pelatih Korsel yang kemarin di final itu masuk yang agak tua masuk, segala macam, yang dari Italia masuk segala macam. Nah, cuman nggak tahu nih kenapa Pak Ketum ini dapat bisikan dari mana akhirnya pilih Sergio. Nah, gue coba tanya-tanya lagi, kemungkinan Sergio Veloso ini adalah bagian dari program FIVB. Pak Ketum kan juga ngomong gitu kan. Yang dari Brazil ya? Oke. FIVB. Nah, jadi itu FIVB itu punya semacam program mensubsidi negara-negara di Asia yang ingin memakai pelatih asing. Nah, misalnya gajinya $55.000. Nah, disubsidi sama FIVB itu sebesar 3.500. Kita bayar 1.500. Nah, lucunya, sayangnya kita tidak bisa milih pelatih. Pelatihnya itu harus dari Brazil. Iya. Nah, kenapa dari Brazil? Karena FIVB. petinggi terasnya FIVB itu adalah orang Brazil. Nah, jadi dia ini seolah-olah mencarikan pekerjaan untuk pelatih-pelatih Brazil yang tidak dipakai di Eropa. Disodorkanlah ke negara-negara Asia. Nah, sayangnya kualitas mereka tidak terlalu bagus. Ya, kan di Filipina juga nggak terlalu ini kan? Tidak terlalu bagus gitu loh. Nah, makanya medali aja kayaknya nggak dapet ya? Nggak dapat. Makanya ketika saya tanya ke sumber-sumber yang lain, gimana perbedaan kualitas pelatihan antara Toiran dengan Sergio, mereka cuma bilang bumi dan langit. Kata siapa ini? Pemain apa? Adalah sumber-sumber lah yang ngomong bumi dan langit, dan dia merasakan langsung gimana dia ikut melatih dengan Sergio, dengan Toiran tuh dia tahu sama sekali. Dia bilang, oh jauh mas dengan bumi dan langit gitu loh, segala macem tuh. Jadi Toiran itu baru tanda tangan kontrak resminya 1 Juli kemarin. 1 Juli kemarin. Tapi kontrak itu berlaku dari mulai 1 Juni sampai Asian Games kalau nggak salah. Asian Games. Betul. Jadi ditarik mundur tuh. Berapa bulan dong berarti? Ya hitungannya dari Juli, Juni, Juli, Agustus. Asian Games September kan ya? Agustus September ya. Nah itu. 4 bulan. Tapi kan kalau emang sukses lagi, mungkin bisa diperpanjang lagi dengan PB. Jadi sebenarnya Sergio Veloso nggak dapat visa itu emang benar? Benar, emang nggak dapat visa. Dan itu nggak hanya Sergio Veloso. Beberapa dari yang lain pun katanya juga nggak dapat ke India. Itu cabang-cabang yang lain. Dengan itu bukan kesengajaan, emang tidak dapat gitu loh. Jadi dengan cerita lo tadi itu berarti nggak dapatnya Sergio Veloso dapat visa itu, nggak dapat visa itu, ada hikmahnya lah, ada hikmahnya buat timnas Indonesia dengan dilatih Thailand. Itulah keberkahannya dari visa itu. Itu nggak sengaja, itu bukan kesengajaan. Tapi memang nggak dapat. Nah, Thailand pun tadi pagi mengurus visanya di Filipina. Pagi tadi nih, pagi tadi, dia tadi pagi kebetulan dia ngobrol sama Rodri, saya dengar kata Rodri besok kamu ke Dubes Filipina ngurus visa, kamu tinggal tanda tangan atau apa gitu lah. Tuh, nah gue juga konfirmasi ke Rodri, Om itu visa kesengajaan atau kagak emang itu? Nah itu jadi berkah dari kita, itu bukan kesengajaan dari kita visa nggak keluar, tidak. Tuh. Pas banget lah ya. Pas banget. Tuh loh. Nah ketika itulah bingung siapa nih pelatih yang harusnya ya Toiran yang udah 12 tahun tinggal di Indonesia,
tanpa banyak nanya berapa gajinya, berapa ininya. Oke, gue datang, gue ngelatih seperti Terus itu. statusnya dia di Bayangkara gimana, Toiran? Masih, setahu gue masih. Dia, Setahu dia masih? bilang masih, Tapi nggak ngeganggu tuh, nggak ngeganggu, beriringan ya? Teh? beriringan. Lagi juga belum ada sih ya? Kalau kompetisi kan juga belum Masih sana, lama kan? ya? Masih Masih lama. tahun depan lagi ya? Masih Tahun depan. akhir tahun bang ya? Dan selama kompetisi bergulir kan timnas juga libur kan. Masih, masih, Ya, itu ada sisi positifnya juga lah, dia bisa memanggil pemain-pemain yang dia butuhkan. Tuh loh. Nah, minggu kemarin mulai latihan timnas putra. Oke. Tuh, Buat si Pilik nih ya? buat si Philip. Oke. Tuh, di Filipina dan di Indonesia di Jakarta. Tanggal berapa bang? Yang di Filipina itu tanggal 15 nggak salah ya. 15 sampai 19. 19, yang kemudian 22 sampai 26 kalau tidak salah. Mungkin nanti bisa dicek lagi pada Volley-Mania jadwalnya. Nah kemarin udah latihan, rencananya tim itu berangkat minggu dini hari ke Hong Kong dulu katanya baru ke Filipina. Oke. Terus untuk komposisi gimana nih? Nah ini kemarin menarik. Kebetulan kemarin saya datang terlambat, latihan mungkin udah berlangsung sekitar setengah jam atau 15 menit lah. Datang, saya ngeliatin, oh masih ada pemain-pemain yang sama. Tiba-tiba ada sosok, ya tiba-tiba baru masuk. Siapa nih? Dio Julfikri. Dio Zulfikri. Nah. Oh kemarin si Jason sama si Alvin ya? Jason sama Alvin. Dio tidak ikut si Philip karena dia mengalami masalah cedera di lutut kanan. Si Pilik apa APC? AVC. APC. Dan itu udah parah. Dan itu saya udah tanyakan langsung ke asisten pelatih, Coach Nur, dia bilang dia masalah di lutut kiri dan tuh dia sudah harus masuk meja operasi dan tuh udah keluar surat dokternya. Coach Nur nunjukin ke saya gitu loh. Nah kemarin tiba-tiba ada Dio ikut latihan segala macem. Selesai dia latihan beban sama mengasah teknik umpannya, dia lari ke arah saya terus nyapa saya duluan lah. Saya nyapa duluan terus saya tanya, yuk kan kemarin katanya masih masuk meja operasi, kok panggil lagi timnas? Iya, Coach Toiran minta saya balik lagi. Bilang. Terus operasinya udah belum? Emang rencananya kapan? Kalau nggak saya dengar ya 14 Juli, tapi ada yang ngomong 14 Juni gitu loh. Oh gitu ya, emang cederanya gimana yuk? Ya bantalannya nih antara tulang sama tulang tuh udah nggak ada bantalannya. Nggak ini ya, nggak elastis ya? Udah nggak elastis. Nah jadi udah nggak ada bantalan, ditambah lagi udah ada banyak cairan. Tuh yang dialami Dio. Terus gue nanya, emang nggak bisa disuntik yuk? Nggak boleh mas, udah nggak boleh disuntik. Kalaupun disuntik nanti makin banyak cairan di lutut saya. Terus apakah itu termasuk doping atau apa? Terus kalau kamu main gimana? Dia sih selama ini katanya minum obat pereda sakit. Pada nyeri ya? Pereda nyeri gitu loh. Kemudian saya tanya lagi loh, terus kalau main pas berasa kayak ayam adu kaki. Kalau ayam jago lagi berantem kakinya caluan, nah tuh kayak begitu kata dia sakitnya. Lu maksain dong. Kaki sama kaki beradu. Menurut lu maksain gitu? Nah akhirnya kami bilang, terus gimana yuk ini caranya? Ya, Coach Toiran bilang kita coba dulu yuk alternatif pakai herbal apa segala macam. Karena menurut keterangan Dio, kalau dia pun dia naik meja operasi, itu untuk bisa kembali bermain itu antara 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dan itu tidak bisa dipastikan apa dia bisa kembali seperti semula gitu loh. Toiran pun juga demikian, makanya yuk kita perbaiki ini dulu gini segala macam. Nah Dio akhirnya menggantikan Jason bukan berarti Jason jelek ya segala macam, tapi Jason sedang akan menemani istrinya yang akan melahirkan. Oh jadi mau nggak mau dapet Dio gitu ya? Mau nggak mau Dio, ya kan Nizar kan udah mengundurkan diri kan, yang ada Dio ya udah akhirnya Dio ambil gitu loh. Nah selain Jason kemarin nggak ada, pemain lain yang nggak ada adalah Dauda. Oh Dauda opposite, gantinya siapa bang? Nah Dauda gantinya, jadi kan kemarin tuh opposite ada 2, Raka, si Rama sama Dauda. Nah karena Rama seperti tidak perform, Nibras digeser ke opposite. Jadi outside hitter cuma ada 3, Boy, Farhan, Doni. Nah akhirnya Toiran manggil Sigit Ardian. Sigit Ardian dipanggil. Kemudian untuk libero, Toiran lagi sedang mengusahakan Raka untuk kembali gabung.
Raka kembali gabung. Nah, Raka kemarin nggak ikut FVC kan, kemarin nikah Nikah ya. dengan Selber. Setelah menikah dia pendidikan. Pendidikan polisi ya. Nah, dua orang ini oleh tim pelatih diminta ikut bergabung. Nah, ini yang menarik lagi. Jadi pemanggilan ini tidak pakai surat terlebih dahulu. Karena Yang udah-udah kan pakai surat, akhirnya banyak yang mengundurkan diri, memutarkan diri. Nah, akhirnya biar tanda tangan itu efisiensi ya. tanda tangan itu lebih dihargai lah, tanda tangan Pak Ketua segala macam. Tim pelatih diminta menghubungi dulu siapa pemain yang diinginkan. Jadi ibaratnya Sigit Raka itu ditelepon dulu, lu bisa gak gabung kayak gini, mau gak gabung, mau, baru dibikinkan surat. Nah, jadi surat pemanggilan untuk Sigit untuk Raka itu dulu sudah ditembuskan ke TNI AU sama Polri. Oh, TNI AU Polri dia. Sekarang mereka tinggal bergabung. Khusus untuk Raka, dia tidak dipaksakan untuk bisa tampil di Civilit putaran pertama. Karena satu Di kan sana ya, di Filipina ya. Karena kan satu kan setelah dia Pro Liga kan benar-benar vakum kan. Enggak dong, setelah Pro Liga kan AVC kan. Tapi kan dia nggak ikut, dia menikah kan. AVC Men's Club. Oh dia sempat. Nah, tapi kan habis itu kan ya. menikah terus kemudian pendidikan. Nah, Raka itu nggak dipaksakan untuk bisa bergabung di putaran pertama. Tapi kalau bisa di putaran kedua dia bisa gabung. Tuh. Nah, yang menarik yang video kita yang kemarin yang Toyuran akan panggil Rifan atau Nizar. Terus gimana itu ya? Ada omongan lagi ya? Kemarin sih kalau Toyuran di wawancara yang kita baru upload kemarin, dia ngomong kayaknya untuk Civilit kayaknya enggak. Tapi dia berharap Asian Game. Si Nizar atau Rifan, dua-duanya. Dia berharap apa mau dipanggil apa gimana nih statusnya nih? Pengennya sih manggil. Pengennya dipanggil? Karena kan kalau dibilang kan targetnya kan perunggu kan. Perunggu berat banget ya? Peringkat 3, berat banget. Udah ada Jepang, ada Iran tuh? Ada Jepang, ada Iran, Cina, ya kan? Korea lumayan lah, iya. tipis-tipis lah. Makanya Qatar, Bahrain gitu-gitu, waduh. Secara kemampuan mereka memang masih dibutuhkan gitu loh. Tapi apakah nanti di dalamnya gimana kita nggak tahu. Itu kan hak wewenang pelatih dan segala macamnya. Yang pasti kan mereka dua ini udah mengundurkan diri gitu loh. Nah, tuh yang kemarin ada di hasil gua kemarin ke Sentul. Seperti itu. Nah, yang menarik lagi adalah komentar tentang Doni Haryono. Doni kenapa? Ya kan, kenapa Doni Haryono diparkir di nggak jarang main bangku ya? cadangan. Hampir nggak main malah ya? Main ketika lawan India di set keempat dan set kelima. Nah, ini menarik nih. Ada netizen volley juga ngomong begitu. Emang Boy sama Farhan lagi gacor, kemudian Doni di pinggir lapangan. Sekedar informasi, Doni itu berangkat juga dalam kondisi tidak 100%. Habis lahiran istri juga ya? Selain lahiran istri, Doni juga masalah di bahu. Sama seperti Agil Angga, cuman bedanya mungkin Doni nggak terlalu parah. Agil Angga kan sobek, dan dia juga udah dapat surat dari dokter bahwa itu harus dioperasi, harus ditangani. Doni itu pun juga demikian, bahunya mengalami masalah. Nah, ketika set keempat lawan India, dia masuk menggantikan Farhan. Nah itu, dia masuk menggantikan Farhan karena Farhan mengalami masalah di punggung ketika itu. Doni masuklah di set keempat, ya kan? Kita kalah, mau nggak mau dia masuk, kalah kan? Kalah, set kelima Farhan masuk lagi di awal. Tapi akhirnya ke Farhan nggak kuat. Mungkin benar-benar udah nggak bisa masalah punggungnya, ditarik, masuklah Doni. Nah, satu yang jadi perbincangan netizen adalah ketika spike Doni dari posisi 4 ke posisi 4. Jadi dia begini tuh mukulnya. 4 ke posisi 4. Jadi mukulnya dia begini, dari dua blok lawan. Nah itu Lodri ngomong ke saya, itu gue yakin dia nahan ngerasa sakit luar biasa. Karena bahunya kan memang belum pulih banget. Gue yakin, kata Lodri, Doni menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi mentalitas juaranya, mentalitas sebagai pemain senior, mampu dia itu yang tahan. Penting, itu yang luar biasa. Luar biasa ya. Makanya adanya Doni. Mode bapak-bapaknya kenapa bang ya? Doni ya? Iya. Boleh dibilang bapak deh bang ya, di bapak tuh. Boleh dibilang ya Doni sekarang yang paling senior di tim. Karena kan Farhan pun di bawah dia. Boy pun di bawah dia. Iya, semua. Iya. Di bawah dia paling apalagi dia. Opposite, Kan dia kan akhirnya kan keluar kan, baru di FVC dia masuk lagi.
Tuh, Jadi target si Filik juara, back to back juara lah ya. juara, Nggak ada cara lain lah ya. juara. Nggak ada kata lain lah ya. Nggak ada kata lain, karena kualitas, melihat juara FVC kemarin, kualitas kita di atas tim-tim ini. Tapi kan kayak Thailand waktu dia juara AFC, si Filik kita yang ngambil. Putaran pertamanya kan kagak. Iya, tapi kan dia ada Iya. ini juga. Kita dapat kan gitu. Ya kemarin kan juga gue nanya, coach, tidak khawatir anak-anak ketika juara FVC terus kemudian turun di Elite, kepercayaan mereka terlalu tinggi. Mereka menganggap tim ini. Toiran nggak khawatir. Justru saya senang kalau anak-anak itu kepercayaan dirinya makin tinggi. Tapi tinggal diatur aja gimana cara maintenance-nya, gimana melawan lawan-lawan ini. Tuh seperti itu. Dan pokoknya Toiran the best lah. Udah nggak diragukan lagi cintanya sama Indonesia. Iya lagi dia yang emang dia kan masih main itu teman-temannya masih ada ini, Iya. pemain-pemainnya masih ada gitu. Jadi kan ngeblend, tahu banget dari karakter Indonesia, Bang. Gue inget tahun 2019 ketika final Samator lawan BNI, dan dia masih main. Masih main. Dan itu masalah dia main baru masuk di putaran kedua Pro Liga apa atau kelas final Pro. Dia baru main masuk Samator. Dan dia bawa Samator juara. Kalau nggak salah dia udah 4 kali bawa Samator juara kan. 3 atau 4 ya. 3 atau 4 tuh. Udah nih, Bang. Itu yang menarik Menarik ya. pertandingan kemarin. Nah kita tunggu nanti aja apakah ada pelepasan atau enggak ke si Village. Oke. Tuh. Kalau ada tunggu kabar selanjutnya. Tunggu kabar selanjutnya. Oke, teman-teman. Itu informasi yang sangat-sangat menarik nih yang nggak ada di mana-mana kayaknya. Kayaknya belum ada di podcast lain ketika Toiran tidak menanyakan berapa gajinya. Gajinya nggak tanya gaji, nggak tanya. Dan itu ketika di India hal itu disampaikan ke pemain, bukan Toiran yang menyampaikan, tapi orang PB kan Toiran belum tahu lo gajinya berapa, Toiran belum tanda tangan kontrak lo, ibarat baru lisan aja gitu loh. Jadi pemain juga nambah respect juga ya. Nambah respect sama Toiran. Ini lo pelatih asing belum WNI tapi sudah begitu cintanya sama bola voli Indonesia. Siap, sobat sportase, berikut wawancara kita, bukan wawancara ya, obrolan ya. Ngobrol. Satu lagi. Apa lagi nih, Bang? Soal bonus kemarin. Jangan lupa itu bonus. Gimana, Bang? 900 juta kan? Dikritik tuh. Hah? Banyak yang kritik kok segini doang ya. Ketika masuk final, saya WA salah satu orang PB lah, dia yang biasa ngurus bonus. Pak, berapa bonus? Tahu nih, saya disuruh menyiapkan sekitar 650 juta. Ketika masuk final mengalahkan India. Terus tiba-tiba pas besoknya pas Senin kan, Senin pas saya perjalanan dari Garut ke Jakarta, wih 900. Berarti meningkat kan, berarti kan ya PB udah nggak main-main lah terhadap ini. Sebetulnya udah 2 tahun terakhir ini PB untuk bonus sangat royal banget dan uang. Tapi masih dikritik juga tuh, Bang. Banyak yang kritik, Bang. Nggak menafikan itu kan? Nggak menafikan itu, tapi kan dengan keuangan yang terbatas, dengan kondisi yang terbatas, dengan jumlah sekitar itu pun Respect lah ya. mereka respect. Dan ketika aku kasih tahu ke Coach Nur Kotoiran, sebetulnya awalnya nggak segitu loh. Mau berapa Mas? Dia bilang, aku pertama kali dapat info 650 ketika kalian masuk final. Sama berarti ya? Infonya sama? Enggak, aku ngomong ke Nuts dan Coach Torian setelah selesai wawancara. Enggak segitu, yang aku tahu ketika kalian masuk final jumlahnya sekian. Oh iya Mas, iya. Apakah ketika final kalian dapat 900 juta, saya juga kaget. Itulah luar biasa menurut saya. Ya wajar, makasih lah PB. Kita bukan belain PB ya. Tapi dengan bonus sebesar itu kita juga wajar lah menghargai ya, jeripayah PB menyiapkan bonus di tengah kondisi keuangan yang terbatas. Tuh. Ya jadi pelecut semangat anak-anak lah ya main ya. Ya benar. Dia benar. Kan kemarin Muktaran juga memaklumi kan. Sempat ramai ketika anak-anak dapat bonus 900 juta, pulang kok anak-anak masih main tarkam. Aduh. Toiran menyatakan nggak masalah, karena Toiran tahu berapa. Toiran, aku ingat, aku lihat wawancara Toiran dengan kumparan. Toiran ngomong bahwa uang yang didapat pemain itu dari pelatnas itu 1 kali main tarkam.
sepanjang pelatnas tuh, satu event pelatnas gitu. Misalkan di Sipili Satu gitu. bulan pelatnas nggak Iya. salah ada. Terus 1 bulan pelatnas atau berapa lah. Nah itu 1 kali main tarkam kata Toiran. Tapi kata Toiran nggak masalah. Yang penting misalnya nih minggu libur nih, kalian mau main tarkam silakan. Tapi Senin latihan kalian harus sudah ada. Kalau cedera? Nah itu jangan sampai cedera. Mainnya Gua rasa pemain-pemain juga udah inilah. punya feel itu ya? Apa? Udah feel sendiri, mereka tahu gimana main tarkam harus seperti apa. Nggak harus memaksakan diri cedera. Gitu loh. Itu. Oke, kita tutup ya. Oke. Makasih banyak Bang Bogi atas informasi A2 atau A4 nih. Ya teman-teman, berikut obrolan saya dengan Mas Bogi. Berikut teman-teman bincang volley. Itu obrolan kita dengan Bang Bogi. Jangan lupa saksikan lagi YouTube Sportase. Nanti Bang Bogi mungkin akan ke pelatnas lagi mungkin ya, ke pelepasan juga mungkin nanti. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke.